Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan laporan LP dan LK dengan pasien STEMI di ruangan CVCU RSUP Dr. M. Jamil Padang. Untuk definisinya yaitu merupakan gangguan aliran darah ke jantung yang menyebabkan sel otot jantung mati. Aliran darah di pembuluh darah terhenti setelah terjadi sumbatan koroner akut, kecuali sejumlah kecil aliran kolateral dari pembuluh darah di sekitarnya. Selanjutnya juga ada anatomi fisiologi, juga ada etiologi, yaitu faktor yang dapat yaitu usia, jenis kelamin, ras, riwayat keluarga. Faktor-faktor yang dapat diubah yaitu hiperlipidemia, hipertensi, merokok, diabetes mellitus, stres psikologik. Untuk manifestasi klinisnya itu ada nyeri, yang kedua ada nyeri, lalu selanjutnya juga ada nyeri melahirkan. Nyeri tersebut sangat sakit, dan juga ada nyeri tersebut sangat sakit seperti tertusuk-tusuk. Terus juga ada nyeri mulai secara spontan, tidak terjadi setelah kegiatan atau gangguan emosional. Nyeri dapat menjalar ke arah rahang dan leher. Nyeri sering disertai dengan sesak nafas. Pasien dengan diabetes mellitus tidak akan mengalami nyeri yang hebat karena neuropatik yang menyertai diabetes. Dan selanjutnya ada komplikasinya itu disfungsi ventrikel, gagal pemompaan, aritmia, gagal jantung kognitif, shock, edema, disfungsi otot pilaris, defek sputum, aneurisma ventrikel. Juga ada patofisiologinya. Misalnya ada pemeriksaan penunjang yaitu ekokardiogram, angiografi koroner, foto polos dada. Juga ada pemeriksaan laboratorium. Terus juga ada penata laksanaan itu farmakoterapi, nitrogliserin, morfin, aspirin, beta endosreseptor blocker, terapi preposi. Lalu setelahnya juga ada pemeriksaan dengan STEMI. Selanjutnya ada juga bowal, yaitu digunakan untuk menghilangkan nyeri. Masuk ke dalam laporan kasus, yaitu pasien atas nama Tuan A 012175XX, umur 71 tahun. Airway-nya jalan nafas tidak paten, terdengar suara nafas tambahan, terdapat sekret di jalan nafas di mulut pasien. Pasien terpasang ETT breathing, pasien terpasang ventilator dengan metode PCVT, spek 17 RR 14 PP3 SAO2 98. Pasien tampak menggunakan alat bantu jalan nafas. Terdengar bunyi nafas tambahan rongki. Nadi 130 kali per menit, akral teraba dingin, tekanan darah 74/46, MAP 56, urin 25/24 jam, CRT kecil dari 3 detik, suhu 36,0, kesadaran SDKPO, ukuran pupil 2, tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pasien pensiunan, alamat anak air Duku Tiku Tanjung Mutiara Agam. Sumber informasi yaitu anak, namanya S, pendidikan SMA, anak air, alamatnya anak air Duku Tanjung Mutiara Agam IRT. Faktor pencetus, pasien datang dengan nyeri dada sejak 18 jam sebelum masuk RS. Nyeri dada kiri menjalar ke punggung dan disertai mual dan muntah, sesak nafas. Lamanya keluar 18 jam yang lalu. Mendadak. Faktor memperberat, keluarga mengatakan faktor yang memperberat awal nyeri dada tidak sadarkan diri. Diagnosa medik adalah steral anterior onset 18 jam klip revascularisasi. Keluarga mengatakan tidak pernah memiliki riwayat seperti stroke, asma, dan gastritis dan lain-lain. Alergi, tidak mempunyai riwayat alergi. Kebiasaan merokok ada 40 tahun yang lalu.
Pola nutrisi, berat badannya 60 berat badannya itu 65 kg, tinggi badan 165 cm. Obat-obatan yang mengkonsumsi yaitu keluarga mengatakan pasien mengkonsumsi obat dari rumah sakit. Untuk buang air besar itu menggunakan Pampers, warnanya kuning kecoklatan, kesulitan tidak ada. Buang air kecilnya terpasang kateter, yaitu warnanya kekuningan, kesulitannya tidak ada. Pasien dalam pengaruh obat. Kegiatan dan pekerjaan tidak ada, hanya di rumah saja. Olahraga tidak ada, kegiatan waktu luang tidak ada, kegiatan di waktu luang tidak ada, keluhan dan aktivitas nyeri dada. Pola pekerjaan tidak menentu, jenis pekerjaan guru, jadwal bekerja tidak menentu, tidak lama bekerja tidak menentu, jumlah jam kerja kurang lebih 8 jam. Kepala tampak bersih, ada uban, tidak ada benjolan. Keluhan SDKPO sedang dalam pengaruh obat. Penglihatan pasien DPO, ukuran pupil 2 mm, akomodasi isokor, konjungtiva tidak anemis, edema pulbar tidak ada, keluhan tidak ada, sklera tidak ikterik. Keluhan pasien tidak ada, inspeksi hidung tanpa simetris terpasang NJT, pembengkakan tidak ada, pasien dalam pengaruh obat, inspeksi tanpa lembab, mulut nampak lembab, di mulut tanpa ada perdarahan, gigi tidak lengkap, keadaan membran mukosa sedikit pucat, kesulitan menelan, pasien terpasang NJT. Dan inspeksi trakea di tengah tidak ada pembengkakan tiroid, auskultasi terdapat bunyi nafas tambahan, inspeksi pasien dada terpasang elektroda dan dada kiri dan kanan simetris, tidak ada asimetris, auskultasi bronkofesikular kanan dan kiri ronki plus, perfusi paru sonor kiri dan kanan, perkusi jantung batas jantung atas Rich 2 sinistra kanan, LCB kiri 2 jari lateral, auskultasi paru bronkofesikular dengan ada suara nadi. Pola ventilator PCV plus, PEC 17, RR 14, PEEP 3, saturasi oksigen 98%. Deskripsi ventilator PCV spek 17, RR 14, PEP 3, saturasi 98, auskultasi jantung S1 S2, gambaran EKG SR, QRS red 65 kali aksis NP VN PR interval 0,16 S QRS duration 0,085 kipet disertai ST elevasi di V2 V6 RVT plus minus C416 ms. Frekuensi nadi 132 kali per menit. Tekanan darah yaitu 73/50, suhu tubuh 36, sianosis tidak ada, turgor tidak ada, abdomen suspel bising osas normal 14 kali per menit, inspeksi perut dada dan perut datar dan lunak, auskultasi bunyi usus plus 14 kali per menit, palpasi tidak ada teraba hepar, perut lunak, perkusi timpani, pengeluaran JT kurang lebih 10 cc per 24 jam, frekuensi BAB pakai menggunakan Pampers, pasien dalam pengaruh obat, frekuensi BAK kateter, pengeluaran kateter urin cair, pasien dalam pengaruh obat yaitu volume urin 3950 per 24 jam. Hasil laboratorium yaitu ada albumin 28 gram per desiliter, ada kalsium, ada HCT 68%, pH 7,36, PCO2 45 mmHg, PO2 140, HCO3 2,5, HB 8,5. Pengobatan itu ransamin, klinoloid, midazolam, fentanyl, haldo, CPZ ekstra, Vascon, dabutamin, furosemid, aspilet, elopidogel, etofosim, asampolat, bignat, sefelin, moxifosalin, ventolin. Untuk diagnosanya yaitu ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Yang kedua ada gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan kelelahan atau pernafasan. Yang ketiga ada penurunan cora jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Untuk SLKI-nya itu bersihan jalan nafas tidak efektif, SLKI-nya bersihan jalan nafas, psikinya manajemen jalan nafas. Gangguan ventilasi spontan yaitu SLKI-nya ventilasi spontan, psikinya dukungan ventilasi.
Untuk penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan curah KI-nya itu curah jantung, psikinya itu perawatan jantung. Baiklah, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.